Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai web server Apache. Di video kali ini akan ada 8 pembahasan. Yang pertama ada install Apache Web Server, yang kedua ada konfigurasi dari basic web server, yang ketiga ada konsep virtual host, yang keempat ada konfigurasi port based virtual host, yang kelima ada pengujian port based virtual host, yang keenam ada membuat subdomain, yang ketujuh ada konfigurasi domain based virtual host, dan yang terakhir ada pengujian domain based virtual host. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu install Apache Web Server. Saya menginstal Apache itu di web server. Nah, sebelum menginstal, pastikan terlebih dahulu bisa ping google.com. Nah, sudah TTL maka sudah berhasil. Lalu kita bisa langsung menginstal menggunakan perintah apt install apache 2. Oke, lalu enter. Lalu saya akan melihat apakah si Apache 2-nya itu sudah berjalan atau sudah running atau belum menggunakan perintah sysctl status Apache 2. Nah, kalau sudah hijau atau aktif running maka sudah berjalan ya. Kita ke materi yang kedua mengenai konfigurasi basic web server. Karena kita sudah mendownload Apache 2-nya, kita akan masuk ke Apache 2. Ya, kita ketikkan cd /etc/apache 2, lalu enter. Lalu kita ketik ls. Ini terdapat directory sites available. Nah, saya akan coba cek ada apa saja di dalam directory sites available. Di sini terdapat dua file, yaitu 00stripdefault.conf dan juga default-stripssl.conf. Jadi 00stripdefault.conf itu digunakan untuk menjalankan HTTP, sedangkan default-stripssl.conf merupakan server yang digunakan untuk menjalankan HTTPS. Dan di sini saya akan mengkonfigurasikan itu yang HTTP. Jadi saya akan menggunakan file yang 00stripdefault.conf. Nah, di sini kita masuk ke directory sites strip available /000 strip default.conf. Bisa kalian lihat di sini ada virtual host bintang 80. Nah, jadi bintang itu melambangkan semua IP bisa mengakses web server yang ini. Lalu 80 merupakan port defaultnya. Nah, di sini di server admin kita ganti menjadi admin.v.com. Lalu kita Ctrl X, Y, lalu enter. Kita keluar terlebih dahulu dari Apache 2, lalu ketikkan ls/var/www/html. Ini terdapat satu file, yaitu index.html yang berfungsi untuk meletakkan konfigurasi tampilan dari web servernya. Nah, jadi kita itu akan mengonfigurasi web servernya itu di dalam file index.html. Nah, kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita ganti nama dari index.html ini. Kita index/var/www/html menjadi //index/html.com. Seperti ini, lalu enter. Lalu saya akan membuat file baru menggunakan perintah touch/var/www/html
html slash index.html. Kita masuk ke file yang sudah kita buat tadi. Kita ganti saja posnya itu menjadi nano. Di sini kita akan membuat file HTML-nya. Kita menggunakan buka kurung, lalu H1 tutup kurung. Kita ketikkan welcome to Lutfi website. Lalu kita buka kurung lagi, tambahkan slash H1 lalu tutup kurung. Kita Ctrl X, Y lalu enter. Kalau sudah, kita bisa merestartnya menggunakan sistem ctl restart apache 2. Kita akan melihat hasil dari konfigurasi tadi di Ubuntu Client. Kita masuk ke Firefox. Lalu di sini ketikkan domainnya. Di sini domain saya adalah lutfi.com. Di sini ini tulisnya sudah benar ya, yaitu tadi saya menuliskan welcome to Lutfi website. Lanjut ke materi yang ketiga mengenai konsep dari virtual host. Jadi virtual host merupakan sebuah metode atau konfigurasi yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan pada satu web server. Jadi dalam satu web server itu kita bisa membuat beberapa website. Dari sini contohnya saya akan membuat website yang pertama yaitu yang welcome to Lutfi, yang kedua ada yang sales, dan yang ketiga ada yang admin. Ini saya membuat satu tampilan yaitu welcome to Lutfi website. Dan jadi nanti saya tuh bisa membuat 3 tampilan di dalam web server. Misalnya saya akan membuat welcome to sales website dan welcome to admin website. Lalu kita ke materi yang keempat. Setelah tadi saya menjelaskan mengenai konsep dari virtual host, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi port-based virtual host. Nah, sebelum masuk ke materi yang keempat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa perbedaan port dan juga domain. Nah, di sini kan ada dua, yaitu konfigurasi port-based dan juga konfigurasi domain-based. Nah, jadi konfigurasi port itu saat kita mencari websitenya, kita menggunakan angka, misalnya lutfi.com/81. Sedangkan jika menggunakan domain, kita itu misalnya menggunakan lutfi.com seperti itu ya. Di sini saya akan masuk ke directory sites available. Kita ketikkan cd /etc/app2/sites strip available. Lalu kita ketik ls. Karena di sini saya akan membuat tampilan yang berbeda, maka saya akan mengcopy file yang 000/stripdefault.conf. Kita ketik saja cp 000/stripdefault.conf. Untuk namanya, tadi saya sudah bilang saya akan membuat 3 tampilan. Yang pertama adalah website yang sudah saya tampilkan tadi, dan yang kedua ada sales. Jadi di sini ketikkan sales.conf. File yang sudah kita copy nano-sales.com. Dan di sini di virtual host ada, untuk portnya kita ganti menjadi 81, lalu di atasnya kita ketikkan listen. Jadi listen, lalu masukkan portnya yaitu 81, karena untuk lutfi.com itu tadi kita menggunakan port yang 80, maka untuk sales kita menggunakan port yang 81. Lalu untuk ini dokumen root, penempatannya kita itu tambahi menjadi /var/vw/html/sales, tapi kita belum membuatnya. Jadi nanti saat terakhir saya akan membuat file dari salesnya itu. Lalu kalau sudah, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Untuk tampilan adminnya kita bisa copy lagi. Di sini saya akan mengcopy file yang sales.conf. Jadi namanya admin.conf. Lalu kita masuk ke admin.conf.
di sini untuk portnya itu karena saya sudah menggunakan 81, maka di sini saya akan menggunakan 82. Begitu pula dengan yang listen kita ganti menjadi 82. Untuk penempatannya saya akan menempatkannya itu di admin. Ctrl X, Y, lalu Enter. Selanjutnya saya akan mengaktifkan konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Kita cd dulu, lalu di sini saya akan ketikkan ls. Nah, selain ada file sets available, di sini juga ada file directory sets enable. Nah, saya akan coba ls enable-nya. Di sini yang baru aktif hanya file yang 00-default.conf atau yang tampilannya itu Ruby tadi. Sedangkan file yang sales dan juga admin itu belum aktif. Nah, di sini saya akan mengaktifkannya menggunakan perintah ln. Kita menggunakan l, lalu /etc/apache2/sites strip available /sales.conf /etc/apache2/sites strip enable sales.conf. Nah, begitu juga dengan file yang admin. Kita tinggal ganti saja. Yang di sini terganti, lalu enter. Lalu saya akan coba ls lagi. Nah, di sini sudah ada yang admin dan juga sales, maka untuk yang file admin dan sales sudah aktif. Lalu pada penempatan dokumen tadi, saya itu mengetikkan sales dan juga admin, tetapi kita belum membuat filenya. Nah, sekarang saya akan membuat filenya. Kita masuk terlebih dahulu ke var /www/html. Lalu kita membuat filenya menggunakan perintah mkdir. Pertama saya membuat yang sales terlebih dahulu, lalu yang admin. Lalu ketik nano sales.conf /index.html. Saya salah ketik, keluar terlebih dahulu. Nah, ini tidak ada .conf-nya. Jadi sales/index.html. Lalu di sini ketikkan sama seperti tadi yang di file 00-default.conf, kita ketik kurung h1 tutup kurung welcome to sales website, lalu buka kurung /h1 tutup kurung, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Begitu pula yang admin. Sebentar, kita tinggal ganti saja, ketik nano admin index.html, ketikkan sama seperti tadi. Bedanya di sini kita welcome to admin website. Sudah, Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita restart menggunakan perintah systemctl restart apache2. Lalu kita cek apakah portnya itu sudah berubah atau belum. Kita cek. Lalu ketikkan isof min p besar min n seperti ini.
Maaf, ini salah ketik, bukan isoft tetapi lsoft. L lalu enter. Nah, di sini sudah berubah ya, yaitu 80, 82, dan 81. Setelah mengkonfigurasi port base-nya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu pengujian port base virtual host. Jadi di materi ini saya akan menguji konfigurasi yang sudah kita lakukan pada materi keempat. Untuk mengujinya, kalian bisa ketikkan lutfi.com lalu titik 2 masukkan portnya. Misalnya di sini saya akan masuk ke yang sales, kita ketik 81. Nah, sudah ada, ya. Lalu saya akan mencoba masuk ke admin, kita ganti portnya menjadi 82. Sudah ada, maka konfigurasi port kita itu sudah berhasil. Sebelumnya kita mengakses webnya itu melalui port. Nah, sekarang saya akan mencoba mengkonfigurasi agar mengakses webnya itu melalui domain. Sekarang kita masuk ke materi ke-6, yaitu membuat subdomain. Untuk konfigurasinya akan saya lakukan di Debian server. Kita masuk terlebih dahulu ke file 9, ke filenya. Lalu kita masuk ke nano db. Karena saya akan mengganti konfigurasinya, maka di sini kita ganti menjadi 7. Lalu di paling bawah sini kita ketikkan sales tab in tab cname tab lagi lutfi.com titik. Lalu yang bawah kita ketikkan admin tab in tab cname tab lutfi. Kalau sudah Ctrl X, Y, lalu enter. Lalu kita restart sistemctl restart line 9. Nah, kalau sudah, kita ke Ubuntu Client terminal. Di sini kita ketikkan git ns sales.lutfi.com. Nah, sudah berhasil. Begitu pula dengan yang admin. Di sini pun sudah berhasil. Kita lanjut ke materi yang ke-7, yaitu konfigurasi domain base virtual host. Ini saya akan masuk ke file yang size available. Jadi slice etc slice apa 2 slice strip. Kalau sudah, kita ke yang sales nanosales.com. Karena kita menggunakan subdomain, maka listnya itu bisa kita hapus saja. Listennya hapus. Lalu untuk portnya pun kita ubah menjadi 80. Lalu di sini server name kita hapus pakarnya. Lalu di sini di server name yang www.example.com kita hapus. Kita ganti menjadi sales.lutfi.com. Kalau sudah, kita Ctrl X, Y, lalu enter. Warnanya sama juga yang di admin. Kita hapus listennya. Lalu server name-nya kita hapus pagar. Ini kita juga ganti menjadi admin.lutfi.com. Kalau sudah Ctrl X, Y, lalu enter. Begitu pula yang ada di yang file 000 strip default.conf.
Ini langsung saja kita hapus paketnya. Nah, ganti ini kalau hanya tulisan lutfi.com, tetapi di bawahnya kita sebentar. Di bawahnya kita itu di sini kita hanya menuliskan lutfi.com saja, lalu di bawahnya kita ketik server name www.lutfi.com. Kalau sudah, Ctrl X, Y, lalu Enter. Kita restart menggunakan sistem CTL. Restart Apache 2. Setelah mengkonfigurasi domainnya, sekarang saya akan melakukan uji atau pengujian dari konfigurasi domain base yang sudah kita lakukan tadi. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan sales.lutfi.com. Sudah ada, lalu kita coba cek yang domainnya. Maaf, saya salah ketik. Admin ya, bukan domain. Admin.lutfi.com. Sudah ada. Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye!